Shalom, saudara-saudara semua yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kiranya melalui channel ini dapat menjadi berkat dan terang kemuliaan Allah Bapa yang Maha Tinggi, Tuhan kita Yesus Kristus sungguh nyata, sehingga saudara betul-betul memahami bagaimana hidup agar berkenan bagi Allah, dan hidup yang berkelimpahan damai sukacita dan kerajaan Allah semakin diperluas. Dan sesuai tema saya adalah masuk ke dalam pertandingan iman. Seperti kita tahu dan tidak asing lagi di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi jelas sekali saudara, apa yang saudara semua minta, harapkan dan mohonkan kepada Tuhan, saudara harus percaya dan tetap percaya bahwa saudara semua telah menerimanya, sekalipun saudara belum melihat doa dan permohonan saudara telah terjadi dan ada di tangan saudara. Itu iman saudara. Maka dikatakan, terjadilah menurut imanmu. Imanmu di sini adalah keyakinan hati saudara yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa saudara percaya doa-doa dan harapan-harapan saudara pasti akan digenapi oleh Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktu saudara. Dan kitab Lukas 18 ayat 1 berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan kitab Lukas 18 ayat 7, firman Tuhan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dan saya mau beritahu, saudara harus terus membawa doa-doa dan permohonan saudara kepada Tuhan setiap saat. Ketika berdoa secara khusus di kamar, sampai doa-doa saudara benar-benar telah dijawab oleh Tuhan, dan saudara telah menerimanya di tangan saudara, baru saudara boleh berhenti. Jadi bukan saudara perkatakan terus-menerus, seperti ketika saudara mungkin sedang di rumah, di dapur, di mobil, mungkin di kamar mandi, atau di mana saja. Saudara mengatakan, saya percaya Tuhan berikan saya jodoh. Lalu saudara perkatakan terus, saya percaya Tuhan berikan saya pekerjaan. Atau saya percaya, dan saya percaya. Dan saudara menganggap melalui perkataan saudara ada kuasa dan terjadi. Itu bukan iman saudara. Itu adalah sugesti. Dan saya katakan ini tidak benar. Ini bukan dari Tuhan. Dan ini celah bagi iblis ya saudara. Jika saudara lakukan seperti ini, tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Saudara harus sopan dan menghargai Tuhan. Artinya saudara harus menyediakan waktu dan ruang secara khusus untuk diberikan kepada Tuhan setiap hari ketika mengajukan doa-doa permohonan saudara. Inilah yang dinamakan taat dan tekun. Tidak memperlakukan Tuhan secara sembarangan. Karena ada yang mengira bahwa kalau ia sudah menjadi anak Tuhan, ia bisa bicara dengan Tuhan seenaknya saja, di mana saja. Ya mungkin saya tahu berbicara dengan Tuhan di mana saja boleh saudara. Tapi bicara yang bagaimana yang berkenan bagi Tuhan. Berbeda dengan menengking. Saudara bisa menengking roh-roh dunia seperti mungkin roh khawatir, roh jina, roh amarah. Dan saudara bisa lakukan di mana saja. Dan tentunya sebelum menengking saudara harus mohon ampun kepada Tuhan terlebih dahulu baru menengking. Tapi kalau mengajukan doa secara khusus karena ada suatu permintaan kepada Tuhan, saya tidak pernah mengucapkan sembarang tempat, saudara. Saya selalu lakukan secara khusus kepada Tuhan setiap hari tentunya. Berdoa minta ampun terlebih dahulu, agar tubuh, jiwa, dan roh saya dikuduskan oleh Tuhan. Lalu saya mengagungkan Tuhan, setelah itu saya masuk pujian dan penyembahan. Lalu membaca dan memahami kitab suci. Baru setelah itu saya memanjatkan doa-doa permohonan saya saudara. Dan terbukti saudara, doa-doa saya dijawab satu persatu oleh Tuhan. Jadi ketika saudara membawa terus doa permohonan saudara setiap hari kepada Tuhan,
Artinya saudara sedang berusaha berbicara, menyampaikan keinginan saudara, dan saudara juga sedang menggedor hati Tuhan agar Tuhan mencurahkan belas kasih-Nya kepada saudara, agar doa-doa saudara dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi saya mau beritahu, tidak serta-merta saudara hanya beriman dan percaya saja dan membawa doa-doa saudara setiap hari kepada Tuhan, dan saudara yakin pasti Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Tidak hanya sampai di sini saja, saudara. Kita lihat di kitab Yakobus 2 ayat 26, saudara. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi sangat jelas firman Tuhan ini mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, saudara. Firman Tuhan ini mengilustrasikan iman tanpa perbuatan itu sama dengan tubuh tanpa roh. Saudara bisa membayangkan bagaimana jika tubuh tanpa roh, maka hidup ini akan sia-sia, saudara. Tidak ada kehidupan, tidak ada kebangkitan, yang ada hanya kematian saja, saudara. Saudara dan saya tidak bisa berhubungan dengan Allah, tidak bisa memuliakan Allah, dan tidak ada kehidupan kekal, saudara. Mungkin saudara bisa lihat itu pada binatang. Binatang diciptakan Tuhan dengan tubuh tanpa roh. Hanya ada jiwa, dan binatang tidak diperlengkapi dengan akal budi. Tetapi mereka bisa merasakan sakit, mereka ada kepekaan. Dan untuk binatang-binatang tertentu, mereka hidup hanya untuk dinikmati manusia, saudara. Seperti contohnya, mungkin ayam, babi, kuda, sapi, mungkin kerbau, ikan, kelinci, dan masih banyak lagi, saudara. Jadi, sangat berbeda dengan manusia, saudara. Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, serupa dan segambar dengan Allah, dengan Kristus. Diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Nya, dan nantinya akan hidup dan tinggal di dalam kerajaan sorga, dan menjadi warga kerajaan sorga. Apalagi saudara yang rindu dengar suara Tuhan, atau mendapat hikmat Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan berkenan berbicara dengan saudara jika caranya datang ke Tuhan saja salah dan tidak benar? Ya nggak bisa, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang bagaimana, saudara? Yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Iman dengan, dalam tanda kutip, melakukan kehendak Bapa adalah satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan, saudara. Dan ini harga mati, saudara. Mengapa saya katakan harga mati dan tidak boleh dipisahkan, saudara? Karena tidak akan melahirkan mukjizat, dan doa-doa saudara tidak penuh kuasa, dan Tuhan tidak berkenan. Maka dikatakan iman tanpa perbuatan sama dengan iman tanpa melakukan kehendak Bapa adalah mati, atau hasilnya nol, saudara. Dan mari saudara kita lihat kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 14, sebuah kesaksian yang disampaikan Rasul Paulus kepada Raja Agripa ketika Rasul Paulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Rasul Paulus telah mendapat sebuah penglihatan, sebuah cahaya yang terang, lebih terang dari cahaya matahari, turun dari langit, dan cahaya itu meliputi Paulus dan teman-temannya. Dan dari cahaya itu keluarlah suara Yesus yang mengatakan dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang." Lalu pada kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 18, Tuhan Yesus mengatakan, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jadi melakukan kehendak Bapa di sorga itu apa saja, saudara, yang tercakup di dalamnya, agar doa-doa saudara penuh kuasa dan Tuhan berkenan menjawab doa-doa saudara dan mujizat terjadi. Bukankah firman Tuhan pada Kisah Para Rasul 26 ayat 18 jelas mengatakan bahwa saudara semua harus bertobat sungguh-sungguh? Bukan hanya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja, tetapi saudara harus berbalik dari hidup yang tadinya hidup di dalam kegelapan, berubah menjadi hidup di dalam terang Kristus. Yang tadinya masih bersekutu dengan kuasa gelap, masih menyembah iblis, berubah menjadi bersekutu dan hanya menyembah Tuhan. Yang tadinya setiap hari memakai jimat-jimat dan membaca mantra, berubah menjadi membaca kitab suci saja.
Jangan membaca kitab suci, tapi juga membaca mantra, sehingga saudara semua mendapat pengampunan dosa dan belas kasih dari Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang atau anak-anaknya yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Apa itu saudara? Yaitu reward atau hadiah-hadiah yang telah Tuhan sediakan bagi saudara yang mau melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kesimpulannya saudara, harus hidup dalam kekudusan, selalu mengandalkan Tuhan, berdoa setiap hari, tidak bersahabat dengan roh-roh dunia lagi, artinya tidak marah, tidak sedih, tidak gosip, tidak kecewa, tidak dendam, tidak mengeluh, tidak kepahitan, tidak stres lagi atau depresi, tidak menipu, tidak serakah, dan tidak memakai cara-cara dunia, dan hidup bergaul dengan Tuhan tentunya. Dan saya mau beritahu, penghalang terbesar yang merintangi dan menghambat doa-doa saudara sehingga tidak dijawab oleh Tuhan adalah roh-roh dunia tersebut saudara. Saudara jangan menganggap remeh dengan roh-roh dunia tersebut, karena roh-roh dunia tersebut berasal dari si jahat dan bentuknya roh-roh kegelapan saudara. Seseorang tidak akan bisa mengalami terobosan jika masih bersahabat dengan roh-roh dunia. Saudara harus menyenangkan hati Tuhan dengan menjauhi larangan-larangannya dan melakukan semua perintahnya, dan tanpa putus-putusnya berdoa memohon kepada Tuhan sampai Tuhan berkenan menjawab doa-doa dan harapan saudara. Dan saudara bukan hanya menyenangkan Tuhan hanya pada saat ada maunya saja. Saudara harus memberikan hati dan cinta kasih saudara kepada Tuhan secara tulus dan tidak ada paksaan. Dan Tuhan ada berfirman kepada saya, letakkanlah kekuatanmu ke dasar laut dan tinggikanlah kuasaku setinggi langit. Berarti saudara dan saya harus betul-betul menjunjung tinggi kuasa Tuhan dalam setiap perkara dan persoalan. Tidak lagi memakai cara-cara dunia, tetapi saudara harus andalkan kuasa Tuhan. Dan saya pun pernah mengalaminya saudara, bagaimana ketika saya belajar untuk hidup kudus dan minta Tuhan mampukan saya untuk melakukan kehendak Bapa, dengan saya tidak putus-putusnya dan tidak jemu-jemu memanjatkan permohonan doa saya kepada Tuhan agar anak saya yang pertama diberikan kepintaran dan lulus dengan cum laude. Dan saya telah memanjatkan doa itu selama 4 tahun saudara, selama anak saya kuliah dari semester pertama sampai dengan semester akhir. Dan benar saudara, doa saya telah dijawab oleh Tuhan, anak saya lulus dengan predikat cum laude, dan Tuhan baik sekali saudara. Ketika saudara benar-benar panjatkan permohonan doa saudara dan percaya dengan iman yang sungguh-sungguh dan melakukan semua kehendaknya, niscaya doa-doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Jadi saudara, memang ada bagian-bagian yang harus saudara minta kepada Tuhan. Seperti kita lihat pada kitab Matius 7 ayat 7-8, firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Dan ada bagian-bagian di mana Tuhan yang akan melakukannya saudara. Itu sebagai reward ketaatan saudara. Bahkan Tuhan pun akan mencurahkan kasih karunia-Nya kepada anaknya, naik ke level kebutuhan rohani yang lebih tinggi saudara. Karena Bapa kita memiliki kuasa yang tak terbatas. Bapa bisa lakukan apa saja tanpa sepengetahuan anaknya. Dia memberikan apa yang tidak pernah dipikirkan anaknya. Maka dia dikatakan Bapa yang peduli, Bapa yang mengerti segala persoalan yang dihadapi anaknya. Bukankah bapak-bapak di dunia pun seperti Bapa di sorga, bukan? Ketika melihat anaknya begitu baik perilakunya, dewasa, bisa memegang kepercayaan yang diberikan kedua orang tuanya, nilai sekolah selalu baik, kalau diberikan uang jajan sisanya selalu disisipkan untuk ditabung, dan tidak pernah menghambur-hamburkan uang, tidak terlibat dalam kenakalan remaja, santun dengan orang tua. Bukankah saudara sebagai papa, sebagai ayah, dengan mudahnya saudara secara diam-diam jika memiliki rezeki lebih, saudara berusaha menyenangkan anak saudara dengan menyediakan segala kebutuhan yang diperlukannya, tanpa anak saudara harus memintanya kepada saudara terlebih dahulu. Dan saya mau bahas di dalam kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 18, pada potongan kalimat terakhir mengatakan begini, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Firman Tuhan mengartikan, selain ada doa-doa yang saudara panjatkan tanpa putus-putusnya kepada Tuhan, ada juga bagian-bagian yang Tuhan kerjakan bagi saudara sebagai reward ketaatan saudara.
yaitu kebutuhan-kebutuhan saudara, kebutuhan-kebutuhan anaknya. Artinya saudara dan saya sudah menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan dan berkenan bagi Tuhan. Tuhan akan secara langsung memberikan reward atau hadiah kepada saudara. Reward itu apa saja saudara? Ya, hal-hal yang tidak terduga, dan tentunya hal-hal tersebut pasti dibutuhkan saudara dan anaknya. Karena itu dia disebut sebagai Allah yang menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Tanpa saudara memintanya, Tuhan sediakan dan berikan kepada saudara secara tiba-tiba. Inilah sebagai bentuk intervensi Allah secara langsung kepada saudara, tanpa harus saudara meminta terlebih dahulu, karena dia Allah yang peduli dan mengerti. Dan saya pernah mengalaminya saudara, bagaimana Allah memberikan sesuatu kepada saya dan anak saya secara tiba-tiba. Pada suatu waktu, saya mendengar suara Tuhan secara audible, saudara. Suara itu mengatakan begini, "Tumpangkanlah tanganmu kepada anakmu, maka mata anakmu akan sembuh. Dan 2 minggu kemudian matamu juga akan sembuh." Suara itu begitu jelas, saudara. Lalu pada suatu malam sebelum anak saya tidur, saya menumpangkan tangan saya pada anak saya dan saya doakan. Apa yang terjadi, saudara? Keesokan paginya ketika anak saya bangun tidur dan ingin bersiap-siap ke sekolah, anak saya melihat jadwal mata pelajaran yang ia tempel di dinding. Dia bisa melihat dengan jelas dan dia berteriak-teriak, "Mami, aku bisa lihat tulisan walaupun nggak pakai kacamata." Dan pada saat sebelumnya memang anak saya memiliki silinder 5 pada kedua matanya, saudara. Tapi minus pada kedua matanya tidak ada atau 0. Dan mujizat Tuhan nyatakan, saudara, mata anak saya sembuh total pada saat itu sampai dengan sekarang. Dan selang 2 minggu kemudian, pada suatu malam sebelum tidur saya berdoa, saya melakukan persis seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada saya, dan saya mengimaninya, saudara. Di dalam doa tersebut saya meminta Tuhan sembuhkan kedua mata saya. Lalu pada saat itu juga saya melihat ada sinar kuning yang sangat lembut menembus pada kedua mata saya. Pada saat itu juga saya dapat melihat dengan jelas dan mata saya sudah disembuhkan oleh Tuhan sampai dengan sekarang, saudara. Jadi saya sudah memakai kacamata itu dari SMP, saudara. Mata saya ada minus dan silinder, dan kesembuhan mata ini memang saya belum pernah memintanya kepada Tuhan sebelumnya. Tetapi Tuhan begitu peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan saya dan anak saya. Seperti pada kitab 1 Korintus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Jadi Tuhan itu sangat mengerti dan peduli, saudara. Jika sudah waktunya, saudara akan mendapat bagiannya sesuai dengan apa yang telah menjadi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi saudara semua yang dikuduskan dan berkenan di hatinya, dan yang mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Dan bukankah setiap saat kita harus juga melakukan peperangan rohani melalui doa, saudara? Karena yang kita lawan bukanlah darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Jadi, untuk membentengi roh saudara, saudara harus kuat di dalam Tuhan, yaitu dengan membangun kubu pertahanan doa setiap hari, dan tak henti-hentinya berdoa minta perlindungan Tuhan terhadap keluarga saudara, anak-anak saudara, dan bahkan keluarga besar saudara, dan semua orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Jadi saya mau beritahu, orang yang menganggap remeh kehidupan doanya kepada Tuhan, maka ia sedang melemahkan imannya kepada Tuhan. Karena doa tidak dapat dipisahkan dari orang-orang yang sedang masuk ke dalam pertandingan iman, orang yang sedang berlomba. Mengapa, saudara? Karena doa merupakan jalan satu-satunya untuk meraih kemenangan dan mengalami janji-janji Tuhan, mengalami suatu terobosan, saudara. Tanpa doa, maka saudara akan melihat suatu kekalahan. Dan tanpa doa, sebenarnya saudara telah membiarkan iblis atau kuasa gelap menghancurkan pertahanan iman saudara dan keluarga saudara. Saya mau beritahu, saudara dan saya harus terus melakukan peperangan rohani dengan kuasa gelap sampai saudara dan saya menutup mata dan dipanggil oleh Tuhan. Maka inilah yang akan menentukan apakah saudara dan saya akan keluar menjadi pemenang atau tidak. Semua orang bisa berkata dengan mudah, "Kamu akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang." Tetapi jika iman tidak disertai dengan perbuatan, yaitu melakukan kehendak Bapa,
maka akan mati atau nol, saudara. Banyak orang mengartikan ayat ini seperti ini. Selain beriman, seseorang harus juga melakukan tindakan, action. Tidak boleh diam saja, hanya doa dan doa. Tidak boleh malas, harus bergerak, dan bergerak. Jadi di sini hanya difokuskan kepada, dalam tanda kutip, melakukan sebuah tindakan, action, pokoknya bekerja. Saya tidak mengatakan salah kalau seseorang bekerja, rajin. Tetapi seorang pengajar, di dalam mengajar jemaat, di dalam membimbing jemaat, ia harus memfokuskan jemaat kepada memperbaiki kehidupan doa terlebih dahulu. Karena jika kehidupan doanya tidak diperbaiki, mana mungkin seseorang mendapat hikmat Tuhan, mendapat tuntunan Tuhan, maka akan sia-sia tindakan-tindakan yang dilakukannya, saudara. Orang dunia mengatakan yang penting rajin. Mengapa saya katakan sia-sia, saudara? Karena segala daya upaya yang dilakukan pada akhirnya akan mengalami sebuah kegagalan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki modal kerja, lalu bingung harus membangun usaha apa atau memulai dengan bisnis apa, lalu ia memakai kekuatannya sendiri, dia rajin, dia lakukan apa saja tanpa mendengar tuntunan Tuhan, maka lama-kelamaan modal kerja yang dimiliki semakin lama semakin menipis dan habis, saudara, dan kerja yang sia-sia, saudara. Karena saya pernah mengalaminya, saudara. Ketika dahulu, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam usaha atau bisnis yang saya jalankan. Dan komunikasi saya dengan Tuhan hanya satu arah. Justru saya mengalami kegagalan dan saya ditipu, saudara. Inilah yang dinamakan iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, iman dan melakukan kehendak Bapa adalah satu kesatuan. Tidak dapat dipisahkan agar melahirkan sebuah mukjizat, saudara. Dan biasanya pengajaran yang benar-benar berasal dari Roh Allah adalah pengajaran yang menggiring jemaatnya untuk selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, jangan sekedar menjadi Kristen. Jangan sekedar mengikuti Yesus saja. Kalau hanya sekedarnya, maka itu hanya akan membuat saudara semua imannya stagnan. Di situ-situ saja. Dan bahkan akan mundur dan merosot, saudara. Inilah yang menyebabkan seseorang akan memiliki mental seorang pecundang. Seorang yang tidak menyadari bahwa sebagai ciptaan Tuhan, ia memiliki potensi yang besar di dalam dirinya untuk ambil bagian di dalam kerajaan Allah dan meraih kesuksesan dan berharga di mata Allah dan manusia. Seseorang yang selalu mengambil sikap doa dan selalu membawa dalam doa apapun yang menjadi pergumulannya, maka saya mau katakan, saudara sedang melibatkan Tuhan di dalam setiap persoalan hidup saudara. Hanya doalah satu-satunya cara untuk bergaul dan berbicara dengan Tuhan, menyampaikan keinginan-keinginan saudara. Berbeda dengan worship. Worship lebih kepada menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan, saudara. Jadi, jika tanpa penyertaan Tuhan, seseorang di dalam karir dan pekerjaan pun tidak bisa bertahan lama. Atau akan banyak menemui kendala. Karena yang kita lawan bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Jadi ketika di sekeliling saudara memakai backingan perdukunan dan saudara hidupnya suam-suam kuku, maka saudara akan menemukan kekalahan. Dan karir tidak berkembang karena tidak adanya turut campur tangan Tuhan. Memang karir saudara tidak selalu berada di atas, tetapi jika selalu menyertakan Tuhan dan melibatkan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun langkah-langkah berikutnya. Apa yang harus saudara kerjakan, kemana saudara harus melangkah. Seluruh hidup saudara di-guiding oleh Tuhan dan saya mengalaminya, saudara, karena saya selalu menyertakan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup saya dan keluarga saya. Seperti contoh, ketika seseorang berada pada puncak karir, tidak segan-segan iblis akan menjatuhkan seseorang untuk merebut berkat-berkatnya dengan membuat sakit yang tiba-tiba. Mungkin seperti stroke yang tiba-tiba, sehingga tidak bisa bekerja lagi atau mengalami kecelakaan yang tiba-tiba sampai merenggut nyawanya. Bukankah jika seseorang ada dalam posisi ini, berarti ia sudah kalah di dalam peperangan rohani? Memang segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan dan sebuah teguran Tuhan. Dan saudara pun harus minta roh kepekaan kepada Tuhan untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Oh, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam hidup saya, tujuannya untuk apa? Apakah untuk mendewasakan iman saudara dan memperbaiki kehidupan rohani saudara? Intinya, saudara harus meminta hikmat kepada Tuhan.
Seseorang yang hidupnya dikuasai Roh Allah pasti peka dan smart, karena Roh Allah yang memimpin. Ia harus peka terhadap keadaan sekitarnya, dan Roh Allah akan menuntun saudara kepada jalan yang terbaik dan jalan yang benar, bukan kepada jalan yang menuju kepada kebinasaan saudara, kepada jalan yang salah, yang bukan kepada rencana Allah. Karena hidup saudara bukan saudara lagi, tapi Roh Allah yang ada di dalam hidup saudara. Artinya, Roh Allah yang mengambil alih seluruh kehidupan saudara. Jadi sekalipun saudara berada pada posisi yang terhimpit sekalipun, seakan terjepit, seakan tidak ada jalan keluar, seakan semua jalan tertutup, tapi Roh Allah yang hidup yang tinggal di dalam diri saudara pasti akan menuntun saudara dengan memberikan hikmat marifat atau hikmat pengetahuan, kemana saudara harus melangkah, kepada siapa saudara harus bertemu, dan biasanya kalau memang itu berasal dari Roh Allah, pertolongan itu telah Tuhan sediakan, dan tepat pada waktunya Tuhan akan buka jalan, dan Tuhan tidak pernah terlambat saudara. Itulah hidup mengandalkan Tuhan, hidup yang dipimpin Roh Allah, karena Roh Allah Maha tahu apa yang terjadi pada hidup saudara. Saudara harus selalu berdoa minta roh kepekaan dan hikmat kepada Tuhan senantiasa. Karena jikalau tidak, manusia ini akan menjadi buta dan bodoh, akan salah melangkah dan salah di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan. Dan saya mau beritahu, sekali salah dalam mengambil keputusan atau salah melangkah, maka ada konsekuensi yang harus saudara pikul dan hadapi. Dan justru masalah akan semakin rumit. Inilah mengapa harus berpusat pada tuntunan Roh Allah saudara. Berbeda dengan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia tidak mendapat tuntunan Roh Allah. Ia hanya memakai kekuatan pikirannya sendiri atau tuntunan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi jika saudara mendapat advice atau nasihat dari teman atau siapa saja, saudara harus cross-check kepada Tuhan. Apakah itu kehendak Tuhan atau bukan? Dan Tuhan minta saya menyampaikan kepada saudara semua bahwa saudara semua adalah biji mata Allah. Saudara jangan berpikir biji mata Allah itu hanya bangsa Israel saja, atau orang-orang yang diutus Tuhan secara khusus dan telah diurapi Tuhan. Tidak ya saudara, semua umat Tuhan di dunia ini adalah biji mata Allah dan bahkan juga akan menjadi ahli waris Tuhan. Dan mengapa saudara merasa itu semua belum tergenapi di dalam hidup saudara? Karena saudara tidak mempercayainya dan saudara ada keraguan-raguan akan hal ini. Mana mungkinlah saya jadi biji mata Allah. Saya kan banyak dosanya. Dan bentuk intimidasi seperti ini yang akan sangat melemahkan iman saudara. Karena jika keraguan-raguan itu sudah menguasai saudara, maka saudara pun tidak mau mengejarnya lagi, tidak mau mencari wajah Tuhan lagi, tidak merindukan Tuhan. Sekalipun pada akhirnya kemenangan dan keberhasilan saudara saya itu ditentukan oleh kekuatan kuasa dan tangan Tuhan yang menopang saudara dan saya. Kalau saudara semua bukan biji mata Allah, mana mungkin Allah telah menyediakan rumah dan tempat yang begitu indah di sorga bagi saudara semua yang menjadi anak-anaknya. Tapi mengapa justru banyak pengikutnya malah memilih ke jalan yang lain? Ke jalan yang bukan menuju kepada kekekalan. Ini yang perlu saudara semua pahami. Karena waktu saudara dan saya semakin sedikit. Berapa lama sih kita semua bisa bertahan hidup di dunia ini? Bukankah firman Tuhan mengatakan 70 tahun jika kuat 80 tahun? Itu adalah waktu yang sangat singkat bagi Tuhan saudara. Dan Allah pun telah memberikan kebebasan kepada umatnya, kepada pengikutnya. Mau menerima janji-janjinya atau menangkap janjinya dengan serius atau tidak. Allah pun tidak memaksa saudara dan saya. Karena segala sesuatu yang dipaksa itu hasilnya tidak akan baik. Dan tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan, yang gemilang, dan tentunya tidak maksimal saudara. Saya jadi mengingat kembali saudara, bagaimana setelah saya berumah tangga saya selalu berdoa seperti ini. Tuhan, saya rindu untuk meneruskan karya penyelamatan Yesus. Dan doa ini saya selalu panjatkan terus menerus sebelum tidur malam, dan pada akhirnya Tuhan telah menjawab doa-doa saya. Dan mengapa banyak jemaat atau bahkan pelayan Tuhan yang masih tidak mau melepas keterikatan yang mengikat mereka? Mereka sudah tahu itu dosa, tidak boleh dilakukan. Mengapa masih dilakukan dan masih mau memakai cara-cara yang biasa orang dunia lakukan? Untuk apa? Untuk mengejar harta? Takut miskin? Atau takut kehilangan harta?
Saya mau bilang, di saat saudara takut kehilangan harta saudara, justru saudara akan kehilangan harta saudara. Tetapi di saat saudara tidak takut kehilangan harta saudara, ketika mengikuti Yesus sungguh-sungguh, justru saudara akan mendapatkannya kembali dan Tuhan akan pulihkan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.